Usai sudah kebersamaan serta beragam kisah Timnas Indonesia dengan Shin Tae-yong. Yap, tepat pada hari Senin 6 Januari 2025 pukul 12 siang, PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir secara resmi telah memberhentikan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Tentu saja keputusan ini cukup menuai pro kontra, sebab tak sedikit yang berasumsi kalau Piala AFF emang sengaja dijadikan senjata untuk menumbalkan Coach Shin. Nah, di balik itu semua, Coach Shin sendiri tetap berusaha menerima keputusan yang ada walaupun pastinya sakit sih, asli deh. Sementara itu, terkait pelatih baru yang menurut Pak Erick akan datang pada tanggal 12 Januari nanti, setidaknya muncul beberapa kandidat, yang mana salah satunya adalah Louis van Gaal. Namun kembali lagi, tepatkah keputusan PSSI kali ini? Dan benarkah ini murni hasil evaluasi berdasarkan performa atau ada hal lain di baliknya? Taeyong tadi pagi, dan Coach Shin Taeyong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Yap, itu tadi adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan Pak Erick terkait hasil evaluasi besar-besaran kepada Shin Tae-yong. Dan secara sepakat, PSSI mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Yap, sepak bola memang kejam. Dan bagian terkejamnya lebih sering muncul di saat kita semua merasa bahagia. Namun bagaimanapun, kita harus move on untuk melangkah maju. Tak bisa dipungkiri kalau selama kurang lebih 5 tahun melatih timnas, Coach Shin telah banyak menorehkan banyak hal positif. Memang trofi itu nggak berhasil ia persembahkan, namun lebih dari itu, progres nyata yang ia bangun dari sejak pertama kali datang, pada akhirnya mampu membuat timnas Indonesia sampai di titik sekarang ini. Ya, berkaca dari hasil preskon PSSI setidaknya, ada 9 poin utama yang menarik untuk disimak. Pertama adalah soal hasil saat melawan China. Jadi faktor terbesar alasan PSSI memecat STY. Kedua, Coach Shin dinilai kurang komunikatif dengan pemain diaspora seperti Elkan Bagot contohnya. Ketiga, masalah Eliano Reinders yang di depan media, Coach Shin bilang dia tidak cukup baik untuk masuk skuad timnas Indonesia. Keempat, soal pengumuman pelatih baru adalah tanggal 12 Januari, sedangkan tanggal 11 Januari dikabarkan sudah mendarat di tanah air. Kelima, PSSI kabarnya sudah melakukan interview dengan 3 pelatih dengan harapan hasil akhir 1 untuk asisten. Salah satu calon pelatih yang sudah diinterview adalah Patrick Kluivert, legenda timnas Belanda. Ketujuh, sampai detik ini, PSSI masih terus berupaya mencari sosok direktur teknik. 8, akan ada 1 asisten tambahan baru untuk rangkap jabatan ke timnas U23. 9, akan ada 3 pemain untuk timnas senior yang prosesnya akan segera diurus. Mereka adalah Ole Rummenigge, Jairo, dan Michel Becker. Nah, khusus Becker, berkasnya masih dicek lebih dalam, dan ada peluang masuk ke CES. Ya intinya 11-12 lah, kayak kasusnya Martin Pas. Ya, berkaca dari 9 poin tadi, tentu saja yang menarik adalah soal pelatih baru. 1 kandidat udah di-spill, yakni Patrick Kluivert. Lalu ada juga yang bilang Louis van Gaal. Jelas dari sisi track record, Van Gaal jauh lebih unggul. Hanya saja, dia lebih cocok jadi dirtek, mengingat usianya udah 73 tahun plus punya riwayat penyakit kronis. Jika Kluivert, sebagai pemain dia memang top pada masanya. Tapi sebagai pelatih, sorry to say, mediocre Paul. Dimana dia baru aja didepak dari tim Liga Turki, Adana Demirspor, pada bulan Desember lalu, dan baru bertugas selama 6 bulan. Ingat, baru 6 bulan udah dipecat. Nah, di klub tersebut, dia mencatatkan 8 kemenangan, 6 seri, dan 6 kali kalah. Dan saat ini, Kluivert berstatus tanpa klub sejak bulan Desember 2023. Lalu pengalamannya di level internasional bagaimana? Kluivert pernah jadi pelatih interim timnas Curaçao dengan catatan 1 kemenangan, 2 hasil imbang,
dan 3 kekalahan dari 6 pertandingan. Dan calon lainnya yang disebut-sebut adalah Massimiliano Allegri. Pertanyaannya, Allegri ini orang Italia yang secara konsep bermain sama pragmatisnya dengan STY, yakni pola 3 back. Pun begitu dengan Van Gaal yang dalam gameplaynya sangat mengedepankan taktik 3-5-2 atau 3-4-3. Jadi bisa ditarik kesimpulan, kalau memang sebenarnya urgensi pergantian pelatih dari sisi hasil memang nggak ada. Namun kembali lagi, semua itu baru bisa terlihat paling enggak 11 Januari mendatang soal siapa pelatih barunya. Ya, terlepas dari apapun, semoga saja PSSI nggak blunder besar dengan keputusan ini. Dan Coach Shin, sebagaimana Pak Sumarji bilang, memberikan pesan terakhir dengan mendoakan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Tentu saja Coach Shin bagaimanapun sangat mencintai negara ini. Bahkan ia juga udah mendirikan akademi sepak bola sebagai bagian untuk mencetak bibit-bibit unggul. Yap, STY dan Indonesia selamanya akan menjadi sejarah. Dan Coach Shin akan selalu diingat sebagai pelatih yang mampu membuat publik tanah air mencintai lagi timnasnya. Datang di saat terpuruk dan terusir pergi saat cahaya terang itu mulai bersinar. Sukses selalu dimanapun berada. Kalau Mimin pribadi sebenarnya cukup sedih, tapi ya begitulah sepak bola dan begitulah kehidupan. Yang penting moga-moga aja timnas Indonesia bisa lebih oke buat kedepannya. Dan untuk PSSI, mungkin ke depan kami akan lebih keras nih. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.